Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anissa Fitra Umara. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada penyakit jantung koroner dengan pendekatan 3S. Mari kita simak bersama-sama. Adapun tujuan pada pertemuan hari ini, kita akan kembali memahami review anatomi fisiologi pada pembuluh darah arteri koroner, memahami patofisiologi penyakit jantung koroner, melakukan pemeriksaan diagnostik pada pasien dengan penyakit jantung koroner, memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit jantung koroner, serta memahami edukasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Seperti yang kita ketahui bahwa arteri koroner merupakan pembuluh darah arteri yang memperdarahi jantung. Arteri koroner merupakan cabang pertama dari sirkulasi sistemik, di mana muara arteri koroner berada dekat dengan katup aorta atau tepatnya di sinus falsafa. Arteri koroner secara umum dibagi menjadi dua percabangan, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Arteri koroner kanan mensuplai darah ke atrium kanan, ventrikel kanan, permukaan bawah, dan bagian belakang dari ventrikel kiri. Kemudian juga mensuplai 90% AV node dan 55% mensuplai ke SA node. Hal ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang penyakit jantung koroner dan ketika ada sumbatan ke arteri-arteri berikut ini, terutama ke area-area sumber impuls, maka ini bisa mengakibatkan gangguan irama jantung. Lebih detailnya, arteri koroner kanan ini mensuplai bagian atrium kanan, ventrikel kanan, SA node,
ya, jadi di area nodus ya, kemudian juga di avenot, kemudian juga memperdarahi septum intraventrikular bagian posterior dan superior, serta bagian atrium kiri dan permukaan diafragmatik ventrikel kiri. Sedangkan pada arteri koroner kiri ini terbagi lagi menjadi dua cabang, yaitu left anterior descending atau LAD dan pembuluh darah circumflex. Kedua arteri ini melingkari jantung. LAD sendiri merupakan arteri yang bertanggung jawab untuk mensuplai darah ke area otot ventrikel kiri dan kanan, serta bagian interventricular septum. Sedangkan circumflex merupakan pembuluh darah arteri koroner yang bertanggung jawab untuk mensuplai sebesar 45% darah ke atrium kiri dan ventrikel kiri, serta 10% bertanggung jawab untuk mensuplai SA node. Nah, ini tambahan untuk arteri koroner bagian kiri, ini juga mensuplai ke 2/3 area septum intraventrikuler, sehingga ini juga perlu diperhatikan ketika ada sumbatan di arteri ini, maka ini bisa mengakibatkan septum intraventrikuler ini mengalami iskemik. Nah, jika berlangsung secara lama, maka bisa mengakibatkan infak di area septum interventrikular. Ketika infak, maka memungkinkan untuk terjadinya ruptur dan ini bisa membahayakan pasien ya, mengancam jiwa pasien karena bisa mengakibatkan kegagalan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian juga bagian arteri koroner kiri ini memperdarahi area-area apex dan ventrikel kiri bagian anterior. Berikut ini gambaran dari arteri koroner yang minimal perlu kita ketahui posisi dan area-area yang disuplai oleh pembuluh darah. Nah, di sini diberi tanda khusus ya untuk arteri koroner kanan, kemudian untuk left vein yang bercabang menjadi left anterior descending ke bagian depan bawah dan circumflex yang memutar ke area belakang jantung. Sedangkan untuk percabangan dari pembuluh darah arteri koroner ini sendiri sebetulnya banyak ya percabangannya, namun kita untuk mengenal awal-awal ini cukup di area-area yang besar-besar seperti yang sudah tadi disebutkan. Nah, kita juga perlu mengingat kembali dari mana sumber atau pangkal perdarahan arteri koroner. Nah, ini kita lihat di sini ada di bagian bawah dari aorta ascending ini terdapat dua percabangan, di mana dua percabangan ini merupakan cabang dari arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Nah, cabang arteri ini keduanya akan mendapat perdarahan atau diperdarahi ketika jantung sedang mengalami relaksasi. Nah, ini gambaran letak dari jantung dan pembuluh darah arteri secara umum ketika digambarkan secara utuh antara jantung, kemudian pembuluh darah, pangkal dari arteri koroner, dan juga aorta serta pembuluh darah arteri lainnya yang mensuplai darah dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah membahas kembali atau mereview anatomi dan fisiologi dari pembuluh darah arteri koroner, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner.
Pengertian dari penyakit jantung koroner atau sering disingkat sebagai PJK merupakan penyakit pada arteri koronaria di mana terjadi penyempitan ataupun sumbatan pada arteri koroner yang seringkali hal ini disebabkan karena adanya aterosklerosis. Aterosklerosis sendiri ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Aterosklerosis ini merupakan plak yang berisi kalsium juga komponen lemak yang terjadi bisa dalam kurun waktu 10 tahun atau belasan hingga puluhan tahun. Nah, di sini gambaran di mana perbandingan antara pembuluh darah yang normal ya, lapisan pembuluh darahnya normal, tidak ada plak. Di sini ditunjukkan dari dekade awal ya atau 10 tahun pertama di mana tidak ada perubahan pada lapisan pembuluh darah. Kemudian di dekade ketiga atau 30 tahun berikutnya ini sudah mulai ada lapisan-lapisan lemak yang menempel pada pembuluh darah arteri koroner. Begitu di dekade keempat ini pembuluh darah arteri koroner sudah mulai terlihat menyempit dengan akibat adanya penumpukan plak atau aterosklerosis di lapisan pembuluh darah arteri koroner. Nah, ini bagian dari lapisan pembuluh darah arteri, di mana bagian luar adalah lapisan adventisia, kemudian lapisan tengah, lapisan media, dan lapisan intima di bagian dari dalam. Gambaran ini merupakan gambaran dari asimptomatik aterosklerosis yang menempel ya, plaknya menempel pada lapisan dalam pembuluh darah arteri koroner. Nah, ini merupakan gambaran aterosklerosis atau plak yang sifatnya stabil yang bisa mengakibatkan munculnya angina stabil. Sedangkan di bagian bawah ini di mana bagian plak yang sudah terjadi ruptur atau pecah sehingga di sini terjadi proses pembekuan darah, munculnya agregasi platelet. Kemudian juga hal ini bisa disebabkan karena ketika pembuluh darah ini mengalami tegang, misalnya seperti hipertensi ya, tekanannya tinggi memungkinkan pembuluh darah lapisan pembuluh darahnya pecah sehingga plaknya ruptur ya, pecah. Atau juga kondisi-kondisi ketika kekentalan darahnya meningkat misalnya pada pasien diabetes sehingga menyebabkan lapisan pembuluh darah mengalami ruptur atau pecah. Nah, ketika terjadi ruptur maka ini bisa mengakibatkan timbulnya trombus ya, faktor pembekuan darah, sehingga mengakibatkan pembuluh darah yang tadinya sudah sempit semakin menjadi sempit, bahkan mengalami obstruksi seperti gambar ini. Nah, ini gambaran-gambaran di mana pada kondisi yang sudah terjadi obstruksi seperti ini, gambaran EKG-nya bisa menunjukkan adanya segmen ST elevasi. Sedangkan jika yang belum oklusinya belum total, sumbatannya belum total, ini bisa muncul gambaran non-ST segmen elevasi. Nah, ketika plaknya ini mulai tidak stabil, itu bisa menyebabkan timbulnya gejala angina atau nyeri dada yang khas. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui faktor risiko penyebab terjadinya penyakit jantung koroner, di mana secara umum faktor risiko ini ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Faktor-faktor risiko penyakit jantung yang tidak dapat diubah misalnya jenis kelamin, usia lebih dari 35 tahun,
dan juga keturunan. Sedangkan faktor yang dapat diubah atau dimodifikasi, modifiable risk ya, misalnya lemak yang berlebihan, contohnya pada kondisi hiperkolesterolemia, hiperlipidemia, hipertrigliserida, dan lain-lain. Atau misalnya pada kondisi dislipidemia atau gangguan metabolisme lipid. Kemudian juga faktor yang dapat diubah misalnya merokok, kemudian hipertensi, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, stres, dan kurang aktivitas fisik. Selain tanda dan gejala, untuk penyakit jantung koroner ini sendiri didiagnosis tentu dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama bisa dilakukan melalui pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Hasil pemeriksaan pada pasien tanpa serangan jantung atau tanpa adanya angina biasanya dalam batas normal hasilnya, namun kadang-kadang EKG bisa menunjukkan perubahan di segmen ST dan gelombang T yang tidak khas. Pada waktu serangan angina, EKG menunjukkan adanya gambaran ST depresi atau elevasi segmen ST serta gelombang T menjadi negatif. Melalui pemeriksaan EKG dapat diketahui informasi seperti frekuensi jantung, kemudian irama jantung, apakah reguler atau irreguler, tidak beraturan, kemudian sistem konduksi jantung, ya, apakah dari SA node impulsnya atau misalnya dari luar SA node ataukah dari SA node sampai ke AV node, bundle His, bundle branch, dan serabut berkinja atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengetahui etiologi dari gagal jantung jika pasien sampai pada tahapan atau komplikasi ke gagal jantung. Nah, ini contoh gambaran EKG pada pasien dengan segmen ST elevasi pada bagian anterior atau bagian depan yang mengalami infak miokard atau kematian otot jantung. Ini gambaran segmen ST-nya meningkat tajam ya. Pemeriksaan penunjang berikutnya yaitu bisa dilakukan foto ronsen dada. Untuk pemeriksaan ini bisa memperlihatkan hasil yang normal. Pada pasien hipertensi biasanya dapat terlihat jantung membesar atau kardiomegali, dan kadang-kadang juga dapat ditemukan adanya kalsifikasi arkus aorta. Pemeriksaan penunjang lainnya yaitu pemeriksaan laboratorium, di mana pada pemeriksaan laboratorium ini kita dapat mengetahui kadar enzim darah, misalnya seperti CKMB, kemudian SGOT, SGPT, troponin I dan troponin T yang merupakan biomarka jantung. CKMB sendiri dapat meningkat jika memang pasien mengalami cedera otot, terutama juga jika mengalami infak miokard, bisa juga dilakukan pemeriksaan CKMB. Namun yang spesifik pemeriksaan marka jantung yaitu enzim troponin I dan troponin T. Pemeriksaan lipid atau kadar kolesterol juga dapat dilakukan untuk mengetahui adanya hiperlipidemia atau dislipidemia. Pemeriksaan kadar gula darah juga perlu dilakukan untuk menemukan apakah pasien
memiliki faktor resiko diabetes mellitus atau tidak. Pemeriksaan penunjang berikutnya yaitu dengan melakukan exercise test, ya, misalnya seperti stress test atau treadmill, ya. Nah, dengan melakukan pemeriksaan ini, pasien mendapatkan gambaran EKG yang dapat timbul depresi atau segmen ST depresi, ya, lebih dari 1 mm pada saat melakukan exercise atau latihan. Dan biasanya disertai sakit dada seperti waktu serangan angina. Namun ketika tes ini dilakukan, bukan berarti pasien harus sampai muncul nyeri dada untuk dinilai gitu ya. Tapi ketika pasien sudah mencapai batas ambang tesnya, maka ini tes akan dihentikan dan dilakukan analisis dari hasil pemeriksaan EKG pada saat pasien melakukan exercise. Untuk tes diagnostik yang invasif ini perlu juga dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung untuk mengevaluasi fungsi dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan, kemudian mengetahui adanya komplikasi serta mengetahui efek dari obat-obatan. Melalui pemeriksaan ini juga untuk mengevaluasi status hemodinamika pasien dan mengetahui lokasi penyempitan atau letak sumbatan di arteri koroner bagian mana. Setelah memahami konsep dari penyakit jantung koroner, berikutnya kita akan membahas kepada asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Seperti pada umumnya, proses asuhan keperawatan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu dimulai dari pengkajian, penegakan diagnosis keperawatan, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap ini, pada pasien dengan penyakit jantung koroner perlu dilakukan pengkajian yang meliputi data biografi seperti usia, jenis kelamin, agama, status pernikahan, alamat, dan lain-lain yang diperlukan. Kemudian keluhan utama, apakah adanya nyeri dada atau tidak. Jika ada nyeri dada, lakukan pengkajian yang lebih mendalam, misalnya menggunakan P, Q, R, S, dan T. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, apakah ada sesak, keringat dingin, nyeri dada, kemudian alasan pasien dibawa ke rumah sakit. Kemudian kaji juga riwayat kesehatan yang lalu, terutama yang berkaitan dengan kondisi pasien saat ini. Misalnya, apakah ada riwayat nyeri dada sebelumnya, apakah ada hipertensi, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Kemudian perlu juga dikaji riwayat keluarga, terutama orang tua atau saudara kandung dengan keluhan yang sama. Kaji juga riwayat psikososial, misalnya hubungan dengan lingkungan, masyarakat, keluarga, dan faktor risiko stres. Kaji juga kegiatan sehari-hari pasien, misalnya kebiasaan bekerja yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya penyakit jantung atau yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Kemudian apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya merokok atau minum alkohol. Kemudian pekerjaan sehari-hari seperti apa, aktivitasnya rendah atau tinggi,
itu juga perlu dilakukan pengkajian. Lakukan juga pemeriksaan sistem, semua sistem dalam tubuh terutama yang menunjukkan adanya gangguan. Misalnya apakah pada sistem pernafasan adanya sesak atau perubahan pola nafas, pada sistem sirkulasi apakah adanya sianosis atau pucat, kemudian akral dingin, kemudian penurunan haluan urin, nyeri dada, dan lain-lain. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai ke ujung kaki, meliputi penampilan umum pasien, inspeksi adanya vena jugularis, pengukuran tekanan darah, capillary refill time, dan lain-lain. Semakin lengkap pemeriksaan fisik, maka semakin tepat diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan. Masalah keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien dengan penyakit jantung koroner yaitu nyeri akut, risiko penurunan perfusi jaringan miokard, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, ansietas, dan diagnosis lainnya yang sesuai dengan tanda dan gejala yang muncul pada pasien. Berikut ini contoh analisis data untuk menegakkan masalah nyeri akut. Dan ini contoh analisis data yang bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis risiko perfusi jaringan miokard tidak efektif. Dan yang terakhir, data untuk menegakkan diagnosis atau masalah keperawatan penurunan curah jantung. Adapun jika data-data lain ditemukan pada pasien dengan PJK, maka tidak menutup kemungkinan dapat ditegakkan diagnosis keperawatan lainnya sesuai dengan tanda dan gejala yang ditemukan. Di sini kita ambil 3 contoh diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan, kemudian beserta luaran dan intervensinya. Diagnosis yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu iskemia, dibuktikan dengan tanda dan gejala yang muncul pada pasien, misalnya mengeluh nyeri, tampak meringis, diaforesis, dan lain-lain. Kemudian luarannya yaitu tingkat nyeri. Untuk intervensinya, manajemen nyeri. Kemudian diagnosis yang kedua yaitu risiko perfusi miokard tidak efektif berhubungan dengan spasme arteri koroner. Luarannya perfusi miokard, intervensinya perawatan jantung. Diagnosis yang ketiga yaitu penurunan curah jantung, atau misalnya ketika belum terjadi maka dapat diangkat risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas atau yang lainnya sesuai dengan tanda dan gejala yang muncul pada pasien. Misalnya ortopnu, terdengar S3 dan S4, perubahan frekuensi jantung, dan lain-lain. Untuk keluarannya yaitu diharapkan curah jantung meningkat. Untuk intervensinya dapat dilakukan perawatan jantung. Selain penegakan diagnosis berdasarkan SDKI, kita juga bisa menegakkan diagnosis mengacu dari NANDA, penegakan pembuatan intervensi menggunakan NIC, dan pembuatan
luaran menggunakan NOC. Seperti contoh di bawah ini, yaitu diagnosis risiko penurunan perfusi jaringan miokard berhubungan dengan penurunan arteri koroner, penurunan aliran arteri koroner, kemudian dengan NOC seperti ini, dan kriteria hasilnya juga rencana intervensi cardiac care dengan aktivitas berikut ini. Berdasarnya untuk penulisan luaran menggunakan SLKI juga sama, hanya redaksinya atau kalimatnya yang disesuaikan dengan SLKI dan SIKI. Diagnosis berikutnya berdasarkan Nanda, yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dengan NOC atau luaran sebagai berikut, dan NIC yaitu cardiac care atau bisa juga vital sign monitoring dengan aktivitas atau tindakan sebagai berikut. Diagnosis ketiga yang berdasarkan Nanda, yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen, dengan NOC-nya activity tolerant atau energy conservation dengan kriteria hasil sebagai berikut, dan intervensi menggunakan NIC yaitu manajemen energi dengan aktivitas sebagai berikut. Adapun edukasi yang perlu disampaikan kepada pasien dan keluarga dengan pasien PJK, yaitu berikan edukasi diet rendah kolesterol. Seperti yang kita ketahui bahwa kolesterol yang tinggi menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner. Informasikan kepada pasien pentingnya untuk mengatur konsumsi lemak, membatasi konsumsi lemak. Lebih baik mengkonsumsi lemak yang baik, karena yang terpenting adalah kadar LDL-nya rendah namun kadar HDL-nya tinggi. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengkonsumsi alpukat, kacang-kacangan, omega 3, dan lain-lain. Kemudian edukasi pasien juga untuk menjaga berat badan ideal, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner. Kemudian anjurkan pasien untuk berhenti merokok, anjurkan pasien atau informasikan kepada pasien bagaimana cara mengalihkan keinginan rasa untuk merokok. Kemudian anjurkan juga pada pasien untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang cukup. Kemudian juga lakukan pengontrolan gula darah dan hipertensi pada pasien yang memang sudah memiliki kedua penyakit ini. Adapun penata laksanaan medis pada pasien PJK jika diketahui lebih awal, misalnya dengan tindakan kateterisasi jantung, maka bisa dilakukan operasi CABG atau coronary artery bypass graft, yaitu tindakan berupa pemasangan pembuluh darah baru atau bypass, sehingga dapat memberikan suplai darah dan oksigen ke bagian jantung yang lebih distal. Penata laksanaan yang lainnya yaitu dengan percutaneous coronary intervention atau PCI, di mana tindakan ini yaitu berupa pemasangan ring atau cincin di area pembuluh darah arteri koroner yang mengalami penyempitan atau terjadi sumbatan. Tindakannya dapat dilakukan juga dengan
pemasangan balon ataupun pemasangan cincin yang mengandung obat anti sumbatan ya. Kemudian juga tindakan ini lebih invasif namun lebih sederhana dibandingkan dari tindakan CABG. Setelah mendapatkan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada pasien PJK berdasarkan konsep teori, berikut ini latihan kasus untuk menegakkan asuhan keperawatan berdasarkan kasus berikut ini. Silakan membaca terlebih dahulu kasus yang sudah disediakan berikut ini. Setelah membaca dan memahami kasus, lakukanlah hal berikut ini. Yang pertama, mencari istilah yang tidak dipahami dan mencari artinya atau pengertiannya. Kemudian membuat patofisiologi yang berkaitan dengan kondisi pasien, mulai dari faktor resiko, tanda dan gejala yang muncul sampai ke masalah keperawatan yang dapat ditegakkan. Kemudian mengidentifikasi data pasien yang dimiliki untuk melakukan analisis data dan menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian buat rencana luaran dan intervensi keperawatan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.